Halo Serbeni, perkenalkan nama saya Jessica Lee. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mid-test business ethics dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Serbeni berikan dalam bentuk video ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu secara singkat apa sih itu etika utilitarianism. Etika utilitarianism itu adalah etika yang berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar dari jumlah yang paling besar, yaitu seberapa besar sih manfaat atau kebahagiaannya yang dihasilkan untuk banyak orang dan dibandingkan dengan penderitaan yang ditimbulkannya. Untuk kali ini saya akan menjejerkan satu persatu secara singkat kasus-kasus yang sudah Serbeni berikan. Dari Ralph Pizan. Pelanggarannya kalau menurut saya itu memberikan label 100% natural padahal masih mengandung bahan kimia. Dan yang kedua itu menyesatkan konsumen dengan informasi yang tidak sesuai faktanya. Dan menurut asal analisis utilitarianism menurut saya itu tindakan ini menguntungkan perusahaan secara jangka pendek. Jadi dia akan merasakan penjualan itu naik tetapi merugikan konsumen atau kehilangan kepercayaan. Dan mungkin itu penjualan naik itu hanya dalam waktu yang sebentar saja. Dan menurut saya itu ini tuh bisa merugikan kerugian sosial dan reputasi lebih besar daripada manfaat ekonominya. Maka pelanggaran etika terjadi pada aspek kejujuran, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial. Saya akan menjelaskan pelanggaran dari kasus dari Athena ini. Yang pertama itu melakukan repackaging tanpa kejujuran, dan yang kedua itu menggunakan gelar medis untuk promosi, dan yang ketiga itu melanggar peraturan BPOM yang menggunakan metode medis tanpa izin. Analisis utilitarianismnya menurut kasus Athena. Tindakan ini dapat menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan, tapi menimbulkan resiko kesehatan, kecurangan informasi, dan kerugian bagi konsumen. Yang ketiga itu ada PT Nusantara Fresh Foods atau NFF. Pelanggarannya itu pertama mengabaikan standar kualitas produk atau sayur layu, busuk, dan lain-lain hal sebagainya. Analisis utilitarianism menurut kasus PT NFF yaitu perusahaan itu mungkin ingin melindungi petani kecil, tujuan sosialnya positif sih, tapi menurunkan kualitas produk dan membahayakan konsumen banyak. Akibatnya kepercayaan pasar jadi hilang, reputasi rusak, dan petani juga akan terdampak dalam jangka panjang. Maka tindakan tersebut tidak utilitarian karena tidak menciptakan kebahagiaan terbesar bagi semua pihak. Next itu ada pertanyaan yang kedua, yaitu adalah jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan etika bisnis. Etika bisnis itu adalah pedoman moral dan prinsip nilai yang membuat perilaku individu manusia ataupun organisasi dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar tetap adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap semua pihaknya. Terus kalau menurut saya mana sih yang harus didahulukan, etika atau bisnis dulu? Jadi jaminan kepercayaan atau trust antara perusahaan dan juga konsumennya. Tanpa adanya kepercayaan, keuntungan jangka panjang itu tidak akan berlaku dalam perusahaan. Keuntungan tanpa etika hanya bersifat sebentar atau jangka pendek. Jadi etika yang harus mendasari semua keputusan bisnis karena dari etikalah muncul banyak keuntungan dan berkelanjutan. Bahkan ini menjadi kelebihan dalam diri sendiri atau poin plus dalam kepribadian manusia karena bersikap yang dapat dipercaya dan pastinya akan sangat banyak menguntungkan banyak orang lain. Kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan tentang value dan lain-lainnya. Saya mungkin akan jajarkan pertanyaannya di sini. Oke, value itu menurut saya adalah nilai atau prinsip yang dianggap penting dan dijadikan panduan dalam bersikap, bertindak, dan membuat keputusan, baik dalam keputusan pribadi maupun profesional. Mungkin pertama dari kasusnya RP, yaitu Susi. Susi itu lebih menjunjung nilai kejujuran kepada konsumen. Dia mempunyai personal value atau mungkin prinsip Susi dengan menolak label 100% natural karena tahu hal ini tidak sesuai fakta. Selanjutnya kita mempunyai norma. Apa sih itu norma? Norma itu kalau menurut saya aturan atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Yaitu norma di kasus Athena. Norma hukum dilanggar karena penggunaan produk tanpa izin BPOM. Terus yang kedua ada norma profesi medis juga dilanggar karena dokter dilarang menggunakan gelar medis untuk promosi komersial. Dan yang ketiga ada norma sosial yang menuntut kejujuran dan pelindungan konsumen yang juga diabaikan. Selanjutnya kita masuk ke moral. Apa itu moral? Ajaran tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruknya dalam perilaku dan sikap manusia yang menjadi pedoman untuk bertindak. Ke moral di PT NFF. Moral ini dilema banget di sini. Perusahaan ini ingin tetap bantu petani kecil
Sebenarnya itu termasuk moral yang baik dan peduli sosial, tapi di sisi lain mereka juga tahu sayur yang dikirim udah nggak aman atau aman untuk dikonsumsi. Jadi moral perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu di satu sisi ingin menolong ribuan keluarga petani, tapi di sisi lain ada tanggung jawab moral untuk melindungi konsumen dari makanan yang berbahaya. Oke, kita mungkin masuk ke ethics nih yang terakhir. Ethics itu apa sih? Ethics itu adalah perilaku manusia yang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral. Etika itu kayaknya antara aturan main supaya bisnis itu tetap adil, jujur, dan gak ngerugin orang lain. Mungkin etik dalam kasus-kasus akan aku jelaskan secara singkat, yaitu pertama di kasus RP. Dari sisi etika bisnis, RP melanggar etika pemasaran karena menulis label 100% natural, yang tidak sesuai dengan fakta. Dalam prinsip etika bisnis, perusahaan wajib jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dijual. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Kalau menurut saya, berdasarkan studi kasus di PTNFF, itu tidak langsung memutuskan kontrak dengan koperasi tersebut, melainkan melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan ketat agar mereka kembali memenuhi standar kualitas dan berkelanjutan di perusahaan. Mungkin sekian penjelasan dari video saya tentang pertanyaan-pertanyaan mitos dari Serbeni. Maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.